Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Neta Solati dengan NIM B300-200-264. Saya dari Prodi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan kelas G. Di sini saya sudah bersama dengan narasumber saya sekaligus saudara saya, dan saya akan mewawancarainya tentang perekonomian di Indonesia di masa pandemi COVID-19 ini. Untuk yang pertama, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, perkenalkan nama saya Dia Salma Hanifah, lulusan Manajemen Administrasi Universitas 11 Maret Surakarta tahun 2020. Oke, berarti baru aja lulus ya? Ya, Nah, kalau boleh tahu setelah lulus ini udah bekerja apa belum? buat sekarang sih belum ya, karena juga susah cari kerjaan, apalagi pas pandemi kayak gini. Iya sih. Tapi udah masukin lamaran di beberapa perusahaan? Udah sih, udah coba-coba ke bank, ke kantor pegadaian, ke banyak lah. Tapi ya belum ada panggilan, belum rezeki. Iya, mungkin karena dampak dari COVID-19 juga ya. Terus, apa sih dampak COVID-19 ini yang kamu rasain apa aja? Dampaknya susah cari kerjaan, ekonomi juga sedikit tersendat. Jadi ya gimana ya, susah cari kerjaannya, intinya susah cari kerjaan gitu. Oh, berarti ya berpengaruh pada kamu juga yang nyari kerja gitu ya, agak susah. Terus pernah ngikutin pelatihan kerja gitu nggak? Pernah ikut magang di kayak event organizer gitu. Oh gitu. Terus dari sini solusi kamu buat ngehandle perekonomian kamu di masa pandemi gini tuh ngapain? Solusi ya, pandemi ini kan susah nih cari kerjaan, apalagi untuk offline. Sekarang kan lagi modelnya WFH dan work Iya, from home, betul. terus studi dari rumah juga kan. Jadi dulu sebenarnya saya juga pernah punya kios toko buat jualan gitu. Oh, gitu. Cuman Iya. karena pandemi ini tokonya sebenarnya dekat kampus UMS, cuman mahasiswanya karena pandemi ini kan juga udah pada pulang, Libur jadi ya? libur, Iya. jadi nggak ada Kegiatan. nggak ada yang beli kan. Iya. Kita kan juga ngontrak tuh, jadi untuk pemasukan sama pengeluaran tuh nggak seimbang. Jadi akhirnya kita memutuskan buat nutup kiosnya itu. Kalau solusinya sih pandemi ini yang paling ampuh sih dari jualan online. Jadi aku jualan jualanku ini, produkku ini aku manfaatin media sosial gitu. Oke, berarti dari media sosial sendiri cukup membantu ya buat kerjaan sampingan juga ya. Bantu banget sih. Dan dari situ penghasilannya cukup nggak? Lumayan sih, karena lebih banyak orang yang tahu juga kan, karena media sosial itu kan luas banget ya. Iya. Jadi aku bisa nge-share di WA, di Instagram, di semua platform. Terus aku juga bisa jualan di marketplace kayak Iya, Shopee, benar. Tokopedia. Itu kan orangnya nggak cuman mahasiswa aja. Biasanya kan aku kalau jualan kan di sekitar kampus tuh. Iya, Pasti benar. kan targetnya mahasiswa nih. Cuman Iya, kalau benar. sosial media ini kalangan manapun bisa. Jadi apalagi pengirimanku udah seluruh Indonesia. Jadi nggak Iya. cuma mahasiswa aja, semua orang bisa beli gitu. Berarti dari situ itu ya penghasilannya juga memenuhi cukup lah ya, Ya, buat cukup kehidupan lumayan lah. sehari-hari itu. Alhamdulillah. Terus kalau setelah pandemi gini, kalau misalnya udah selesai gitu, kiosnya dibuka lagi ya berarti? Ya dilihat dulu, kalau punya rezeki ya insya Allah bakal buka lagi. Oke. Buka kios juga buka di sosial media Ya, berarti kan? jadi bisa offline sama online. Iya, terus menurut kamu pelatihan kerja itu penting nggak sih buat kedepannya? Penting dong, karena itu juga bisa ngembangin soft skill kita. Iya. Gitu. Karena dari punya teknik dasar bisa belajar lebih juga ya, Kayak bisa punya basicnya gitu. Iya. Terus kalau misalnya usaha sambal kamu itu jadi gede gitu, terus dan kamu tuh butuh karyawan,
menurut kamu yang kamu cari itu karyawannya tuh seperti apa, yang punya keterampilan atau yang harus berpendidikan tinggi? Karena banyak tuh yang di Indonesia nggak tamat sekolah, atau bahkan yang itu saat lulusan sarjana aja susah cari kerja gitu. Gimana? Kalau dari aku ya, sebenarnya usaha aku kan juga baru sambel nih, kayak sambel baby cumi dikasih tempat kecil gitu kan. Kalau untuk saat ini lebih ke keterampilan sih, karena ini masalah rasa juga sih, bukan masalah kayak bisnis yang gede banget harus butuh gini lah. Untuk saat ini masih butuh keterampilannya, maksudnya ada basic kayak misalnya bisa masak, bisa apa gitu. Cuman kalau sebenarnya juga pendidikan juga penting, karena juga pasti mereka punya soft skill, kayak misalnya kita juga butuh marketing yang bagus, manajemen keuangan yang bagus, manajemen tempatnya nanti bakal insya Allahnya kalau gede kan harus punya karyawan yang bisa menata semuanya kan. Jadi kan nggak punya divisi-divisi masing-masing gitu. Berarti yang mengutamakan keterampilan itu yang kayak masak, yang bisa dilatih lah ya, dari keseharian masak, gitu. Kalau misalnya buat outputnya kayak misalnya punya kios, punya karyawan, ngurusin yang lain-lain itu baru yang cari yang ada memang basicnya mereka di situ, kayak marketing, kayak jadi manajer atau apa gitu. Yang ngurus pengeluaran dan ngurus kantornya gitu. Macam-macamnya itu ya. Oke. Segitu aja ya. Makasih udah meluangkan waktunya. Terus sekian wawancara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.